Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 aliran konsekuensi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kartika Widi Nurhastuti, teman-teman saya yaitu Rizka Dwi Aryani, Lulu Nur Aisyah, Anita Nur Hasanah, dan Mila Arta Mevia. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Sejarah aliran konsekuensi. Konsekuensialisme diciptakan oleh G.E.M. Anscope dalam esainya Modern Moral Philosophy pada tahun 1958 untuk menggambarkan apa yang dia lihat sebagai kesalahan sentral dari teori moral tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Mill dan Sidgwick. Pengertian dari konsekuensi. Konsekuensi merupakan suatu aliran dalam filsafat etika yang menekankan bahwa kebenaran suatu tindakan harus dinilai dari akibat perbuatan tersebut. Konsekuensi secara umum memiliki arti membawa akibat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang aliran-aliran dalam konsekuensi. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa saja yang termasuk dalam aliran konsekuensi? Yap, benar teman-teman. Aliran konsekuensi ada dua, yaitu aliran hedonisme dan aliran eudaimonisme. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan aliran hedonisme itu, teman-teman? Hedonisme merupakan kesenangan yang merupakan kodrat dari manusia itu sendiri. Salah satu tokoh aliran kuno hedonisme yaitu Aristippus. Beliau mengatakan bahwa yang sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan. Selain itu, ada juga tokoh lain yang bernama Epikuros. Beliau mengatakan bahwa kesenangan adalah tujuan dari kehidupan manusia. Adapun pokok pikiran hedonisme menurut Aristippus via Bertens tahun 2007 halaman 236, dalam Rukyati dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 58 dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, kesenangan ini bersifat badani. Rasa sakit merupakan ketidaksenangan, sementara ketiadaan gerak merupakan keadaan netral atau tidur. Yang kedua, kesenangan dipahami sebagai kesenangan aktual yang terjadi pada masa kini, bukan kesenangan di masa lalu atau kesenangan yang akan terjadi. Yang ketiga, kesenangan real terjadi bagi seseorang. Kesenangan dimengerti sebagai badani, aktual, dan individual. Yang keempat, pengendalian diri merupakan batas mencari kesenangan. Prinsip dasarnya mempergunakan kesenangan dengan baik dan tidak membiarkan diri terbawa olehnya. Salah satu contohnya yaitu mencontek. Mencontek merupakan salah satu hal yang menyenangkan, akan tetapi hal ini dihindari karena diperoleh dengan cara yang mudah tanpa belajar. Yang selanjutnya yaitu kelemahan aliran hedonisme. Yang pertama, prinsip yang diambil hedonisme adalah kesenangan. Nah, pada contoh kegiatan sehari-hari, biasanya kaum hedonisme itu membantu masyarakat yang terkena musibah. Namun, pada akhirnya mereka mengakui bahwa yang mereka cari itu adalah kesenangan, yaitu dipuji dan mencari ketenaran. Yang kedua, dalam pandangan hedonisme terjadi loncatan berpikir dari kesenangan yang disejajarkan dengan perbuatan baik. Jadi, argumen yang disampaikan oleh hedonisme itu tidak logis, karena dari etika deskriptif meloncat ke etika normatif. Yang terakhir, dalam perspektif konsekuensi, hedonisme merupakan aliran yang egois karena mereka mementingkan kepentingannya sendiri. Kemudian ada contoh dari aliran hedonisme. Yang pertama, membeli pakaian yang trending agar terlihat cantik atau tampan. Yang kedua, menggunakan kendaraan yang mahal dan mewah agar muncul rasa bangga ketika dilihat oleh orang lain. Yang terakhir, membeli barang-barang yang tidak begitu penting dan tidak begitu dibutuhkan. Selanjutnya yaitu eudaimonisme. Eudaimonisme yaitu perbuatan bermoral jika membawa konsekuensi kebaikan. Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan atau eudaimonia. Manusia hidup membawa fungsi sendiri-sendiri. Misalnya sebagai pematung. Kebaikan tertinggi bagi manusia sama dengan dirinya berfungsi dengan baik. Fungsi diri yang baik sama artinya dengan latihan bernalar yang baik.
Lalu Aristoteles membagi dua macam keutamaan, yaitu keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan perbaikan intelektual langsung rasio itu sendiri. Melalui keutamaan moral, rasio menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Keberanian dan kemurahan hati merupakan contoh-contoh keutamaan moral yang menjadi pilihan rasio. Rasio menentukan jalan tengah dua ekstrim yang saling berlawanan. Keutamaan merupakan jalan tengah antara kurang dan terlalu banyak. Lalu, manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan dengan baik kegiatan rasionalnya. Kegiatan-kegiatan rasional ini harus dijalankan dengan keutamaan. Kelemahan aliran eudaimonisme. Yang pertama, prinsip pemikiran eudaimonisme adalah keutamaan. Namun, keutamaan bukan pandangan asli Aristoteles, tetapi pandangan elit masyarakat Yunani waktu itu. Akibatnya, pandangan ini tidak dapat berlaku umum. Beberapa contoh keutamaan tidak dapat dijelaskan oleh Aristoteles, karena hal ini tidak atau belum ada saat kebudayaan Yunani saat itu. Misalnya, kerja keras atau puasa merupakan keutamaan moral yang belum ada pada saat Aristoteles hidup. Persoalan mendasar terletak pada pandangan bahwa keutamaan adalah jalan tengah antara dua ekstrim. Yang kedua, paham hak asasi manusia belum ada pada kebudayaan Yunani waktu itu. Aristoteles bahkan membenarkan secara rasional sistem perbudakan. Pandangannya mengatakan bahwa secara kodratnya sebagian manusia adalah budak. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan etika modern. Etika modern mengungkapkan bahwa perbudakan merupakan perbuatan tidak etik karena melanggar martabat kemanusiaan atau hak asasi manusia. Yang ketiga, eudaimonisme aliran kurang relevan untuk memecahkan etika pribadi saat ini. Persoalan etika yang terkait dengan dunia kedokteran, politik, sosial, dan budaya yang terjadi pada saat ini kurang memadai untuk dijawab dengan aliran eudaimonisme. Pertimbangan rasional etis lain perlu dicari untuk memberi pertanggungjawaban etis masalah etika modern saat ini. Pandangan Aristoteles lebih cocok untuk menilai kadar moral seseorang berdasarkan perbuatannya. Sistem etika yang dibangun Aristoteles sebagai acuan etis perbuatan pribadi manusia, tetapi kurang cocok untuk menjawab etika pribadi modern pada saat ini. Contoh aliran eudaimonisme. Jika Anda adalah orang tua, maka Anda harus unggul dalam membesarkan anak Anda. Jika Anda seorang dokter, maka Anda harus unggul dalam menyembuhkan orang lain. Jika Anda seorang filsuf, maka Anda harus unggul dalam memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan, serta memberikan pengajaran. Kelebihan dan kekurangan aliran konsekuensi. Kelebihan yang pertama, aliran konsekuensi membawa hal yang menguntungkan melebihi segala hal yang merugikan. Kelebihan yang kedua, aliran konsekuensi memperhatikan dampak aktual dari sebuah keputusan. Sedangkan kelemahan dari aliran ini, aliran konsekuensi peka terhadap situasi, namun tidak memiliki pegangan untuk menilai konsekuensi satu terhadap konsekuensi yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi kelompok kami mengenai aliran konsekuensi. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.